A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika yang katanya di gelombang 2 itu masih keluar ya. Jadi kita cek ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika yang katanya di gelombang 2 ini masih keluar ya. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas dari soal nomor 1. Suatu sistem mekanik terdiri atas sebuah katrol K berbentuk silinder pejal seragam bermassa M besar dan berjari-jari D. Tali ringan, pegas ringan, dan balok bermassa M. Katrol dipasang pada sumbu sehingga dapat berputar bebas tanpa gesekan. Salah satu ujung tali digulung pada katrol K dan ujung lain diikatkan pada ujung balok. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan titik P pada sisi katrol yang berjarak B dari sumbu katrol S. Ketika sistem dalam keadaan setimbang, pegas bertambah panjang sebesar delta X. Nilai D sama dengan, oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Lalu di sini nih, soalnya bilang berjari-jari D. Berarti ini bisa kita nyatakan panjang ini adalah D ya, begitu. Nah, kemudian karena ini dalam kondisi seimbang, berarti nanti sigma F-nya sama dengan 0 dan juga sigma torsinya juga sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja, guys. Jadi di sini tentu ada tegangan tali ya, T, begitu. Di sini ada gaya berat dari balok yaitu mg. Kemudian di sini ada gaya pemulih ya, Fp, begitu. Nah, sekarang kalau kita tinjau si balok ya, tinjau balok. Karena dia dalam kondisi seimbang, berarti dia tidak bergerak kan? Berarti sigma F-nya sama dengan 0 ya. Berarti kalau begitu T-nya nanti sama dengan mg ya. T sama dengan mg, begitu. Nah, sekarang tinjau pegas. Oke, nah di situ ada gaya pemulih Fp. Apa rumusnya? Yaitu min K kali delta X ya. Dalam hal ini karena kita mau mencari besarnya saja, bolehlah kita buat K dikali delta X saja, begitu ya. Nah, lalu sekarang ini kan mereka berdua nih gaya ini akan menggerakkan si katrol ya. Nah, katrolnya ini juga seimbang berarti diam. Sehingga nanti torsinya pada katrol itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita tinjau katrol ya, karena dia tidak berputar, berarti sigma torsi sama dengan 0. Nah, andai kata nanti soalnya katrolnya berputar, maka sigma torsinya sama dengan I dikali dengan alfa, di mana I-nya itu adalah setengah mr kuadrat ya, untuk silinder pejal, kemudian alfa adalah A per R. Ya, seperti itu. Ini kasus ini jika katrolnya bergerak ya, atau berputar, katrol berputar. Nah, tapi kalau katrolnya dalam kondisi seimbang seperti soal ini, berarti katrolnya diam, guys. Ya, sehingga kalau diam ya berarti T dikali D ya, T dikali D akan sama dengan Fp dikali B. Ya. Jadi mereka ini seimbang, gaya yang menarik ke sini sama gaya yang menarik ke sini itu akan sama. Jadi konsep torsi itu kan gaya dikali dengan gaya ya. Jadi gaya dikali dengan gaya. Fp dikali B ya, ini T dikali D ya, itu dalam kondisi seimbang. Begitu. Andai kata dia bergerak ke kanan, berarti nanti T dikali D dikurangi Fp dikali B sama dengan I dikali alfa ini. Ya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan lagi sekali, berarti T dikali D dikurangi Fp dikali B sama dengan I dikali alfa. Oke ya. Soal ini mudah karena dia seimbang, begitu. Nah, T-nya sendiri sama dengan mg ya. Berarti ini mg dikali D sama dengan Fp-nya K dikali delta X B. Kita ditanya nilai D ya, berarti tinggal pindahan aja dong. D sama dengan K delta XB ya, pindahan mg-nya ke ruas kanan jadi dibagi dengan mg ya. Itu aja, K delta XB per mg. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang B ya. Ini mudah ya, bisa kita selesaikan di bawah 1,5 menit ya. Karena soal ini masih mudah, begitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ya. Ini gambarnya.
Sebuah balok bermassa 10 kg digantungkan pada katrol seperti gambar di atas. Jika roda 1 licin dan roda 2 direm serta sistem dalam keadaan setimbang, tentukan besar gaya gesek pada roda 2 jika M2 sama dengan 10 kg, su theta sama dengan 37 derajat, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini juga soalnya dalam kondisi setimbang. Oke ya. Jadi kita analisa dulu gaya-gayanya. Jadi di sini ada beratnya ya, berat si balok berarti M dikali G ya, 10 kali 10 berarti 100 Newton. Oke, ingat berat itu adalah W sama dengan M dikali G buat yang lupa ya, W itu M kali G. Nah, di sini ada tegangan tali kan T gitu ya, sama kayak tadi kasusnya berarti T ini sama dengan 100 Newton sama dengan beratnya karena dalam kondisi setimbang ya. Sehingga di sini juga ada tegangan tali juga yang nilainya sama nanti ya. Berarti ini sama. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian di roda 2 ini ada gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi kita kita buat dulu dia tegak lurus begitu ya. Berarti ini kita pakai apa? Kita pakai T cos theta ya. Karena kan ini segitiga ini ya, ini sampingnya, ini miringnya. Samping miring itu kan cos ya. Berarti T cos theta. Oke? T cos theta. Lalu ada beratnya si roda 2 ini. W2. Ya. Kita cek dulu nilainya gitu ya. Kita cek nilainya. T cos theta berarti sama dengan 100, lagi sekali T-nya sama dengan 100 ini ya. 100 dikali cos theta. Theta-nya 37 derajat, berarti cos 37 berapa? Iya, 0,8 ya. Berarti sama dengan 80 Newton. Kemudian W2 ya, itu sama dengan massa roda 2-nya 10 kg, berarti beratnya ingat M kali G, berarti 10 kali 10 berapa? Iya, 100 Newton ya. Berarti di sini nanti 80 Newton. Di sini 100 Newton. Apakah ini sudah seimbang? Belum ya. Berarti ada gesek ke sini ke atas. Kenapa ke atas? Karena kan yang ke atas kurang. Ini harus sama nih, yang ke atas sama ke bawah. Yang ke atas baru 80 Newton, yang ke bawah 100 Newton. Maka perlu gaya tambahan, yaitu gaya gesek supaya dia seimbang. Yang besarnya berapa? Iya, 20 Newton. Supaya sama ya, 80 tambah 20, 100. Oke? Jadi ini juga 100, jadi seimbang gitu ya. Sehingga jawabannya 20 Newton, yaitu yang B. Ya, ini juga mudah ya, bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1,5 menit. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3, suatu rangkaian listrik arus searah terdiri atas 3 buah hambatan. R1 2 ohm, ya kita langsung tulis aja di sini 2 ohm. R2 1 ohm, R3 3 ohm. 2 buah sumber tegangan V1 dan V2 dan sepasang keping sejajar C, berarti maksudnya C ini adalah kapasitor ya, keping sejajar. Termuati penuh. Nah, ini kata kuncinya nanti termuati penuh, guys. Termuati penuh ya. Termuati penuh. Nah, ini kata kunci ya. Nah, kemudian dengan jarak antar keping adalah 1 mm. Lihat gambar. Hambatan ekuivalen rangkaian sama dengan berapa ohm? Oke, ketika sebuah kapasitor termuati penuh ya, berarti sudah tidak ada lagi arus yang lewat di kapasitor itu. Ya, jadi arus yang lewat sini itu sama dengan 0. Ya. Ini 0 semua nih yang lewat sini. Yang lewat line atau jalur ini sama dengan 0. Ya. Jadi dia sudah melewati kondisi transient namanya ya, sehingga si kapasitor tadi udah termuati penuh. Ya. Apa makna kalau di jalur ini sama dengan 0 arusnya? Maka ini kita tidak pakai dalam perhitungan hambatan total. Ya. Jadi yang kita lihat hanya kotak ini saja. Begitu. Ya. Berarti hambatannya cuma 2 ohm sama 1 ohm, dan ini sama aja dengan dirangkai seri, guys. Ya. Sama aja dengan dirangkai seri. Berarti jawabannya tinggal 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Wah, ini gampang sekali ini. Ya. Di bawah 1 menit bisa jawab ini harusnya ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Soal nomor 4, suatu rangkaian listrik arus searah terdiri atas 3 buah hambatan. Oh, ini masih sama ya datanya ya. Tapi pertanyaannya berbeda. Sebuah elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb yang berada di antara kedua keping mengalami gaya coulomb sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 15 Newton. Jika setiap keping bermuatan listrik sebesar 10 pangkat min 5 coulomb, kapasitansi keping sejajar tersebut sama dengan berapa mikrofarad? Oke, kita masuk ke bab listrik statis ya.
Jadi kita ingat-ingat dulu rumusnya ya, ingat. Nah, untuk kapasitas kapasitor itu rumusnya adalah Q dibagi dengan V ya, dibagi dengan beda potensial ya. Jadi Q itu adalah muatan, V itu adalah beda potensial ya. Nah, kemudian di sini Q-nya ini udah ada. Q-nya kan muatan yang ada di keping ya. Muatan yang ada di keping berarti Q-nya ini sama dengan yang 10 pangkat min 5 Coulomb itu. Oke. Nah, sekarang berarti kita perlu mencari beda potensial ya. Beda potensial itu ya, yang ini bisa kita cari dengan rumus V sama dengan E dikali dengan D ya. Ini juga ada di bab listrik statis. Jadi beda potensial itu adalah kuat medan listrik ya. Kita kasih keterangan ini kuat medan listrik, ya. Sedangkan D ini adalah jarak antar keping, Oke, jarak antar keping ada ya 1 mm. Berarti ini bisa kita ganti nanti dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Ingat satuannya jadikan meter. Nah, kuat medan listrik itu belum ada, ya kan? Belum ada di sini. Yang ada adalah gaya Coulomb. Nih ya, gaya Coulomb. Nah, berarti E ini ingat ya, di listrik statis ada rumus tuh, hubungan E dengan F ya, di mana F itu adalah Q dikali dengan E ya, Q dikali dengan E. Berarti kalau begitu E itu sama dengan apa? F dibagi dengan Q. Tapi tolong diingat, Q di sini dengan Q di sini berbeda ya. Q di sini kita pakai yang muatan elektron ya, ini punya si elektron. Karena di data ini yang mengalami gaya Coulomb itu adalah elektron ini. Berarti yang dipakai sebagai muatan di sini adalah muatan elektron, guys. Ya, kita bisa hitung sekarang F-nya berapa? F-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 15 Newton, begitu ya. Dibagi dengan Q-nya, ya, Q-nya yang ini. Nah, min-nya bisa kita abaikan karena min ini adalah tanda bahwa dia elektron ya. Kalau dia proton nih plus gitu. Jadi kita ambil plusnya aja, begini jadinya ya. Oke, tinggal dihitung aja sekarang, coret-coret. Ini naik ke atas 10 pangkat plus 19. Plus 19 dikurangi 15 berarti masih ada plus 4 ya. Satuannya Newton per Coulomb ya. Setelah dapat E berarti kita bisa mencari V-nya sekarang ya. Sehingga V-nya, kuat medan listriknya adalah 10 pangkat 4 dikalikan dengan ini. 10 pangkat min 3 meter. Berarti ini 10 volt. Begitu guys. Oke. Setelah dapat V-nya, baru cari C-nya sekarang. Berarti C sama dengan Q dibagi dengan V ya. Q-nya ini Q-nya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10. Berarti sama dengan berapa ini? Iya, 10 pangkat min 6 ya. Naik ke atas min 1, min 6 jadinya ini ya. Ini satuannya farad. Nah, kalau kita mau ubah ke mikrofarad berarti turun 6 ya, turun 6 atau dikali dengan 10 pangkat 6 berarti sama aja dengan 1 mikrofarad ya. Sehingga jawabannya yang A gitu ya. Nah, di soal ini kalian harus ya paham rumus-rumus dari kapasitor dan rumus-rumus di listrik statis begitu ya. Oke, semoga yang akan menempuh UTBK gelombang kedua mendapat pencerahan dengan video singkat ini ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Begitu video kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.